Panggungnya Iwan Fals, tanya Iki. Iya, Sehat-sehat Bang Iwan? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Apa sih? Terakhir kita Tapi bersama. emang sekarang lagi sensitif ini. Lagi sensitif ya? Lagi sensi orang sekarang ya? Gitu aja. Oh. Biasa. Terakhir kita bersama di panggung ini 2 bulan lalu pemilu legislatif. Tanggal 9 juga. Tanggal 9 dan sekarang 9 Juli pemilihan presiden. Alhamdulillah sudah selesai. Ya. Bang Iwan termasuk yang ikut lega? Lega. Lega. Kenapa lega? Ya lega lah. Lega ya. Jadi bukan hanya capres-capres yang lega, Iwan Fals pun lega. Apa sih yang... Nanti kewajiban sebagai warga negara satu langkah udah saya jalani. Ditunaikan. Saya ingat tadi malam sempat heboh di sosial media. Karena ada survei Iwan Fals. Ingat gak sih teman-teman tadi malam tuh survei Iwan Fals. Jadi mau menyaingi lembaga survei yang lain nih, surveinya Iwan Fals. Itu cuma saya nggak sabar aja nunggu tanggal 9 itu. Oh nggak sabar? Nggak... Kelamaan banget. Nggak sabar pengen... Udah gitu, Brazil kalah 7-1 lagi. Jadi makin bertambah. Iya. Nggak sabar itu karena nggak sabar nunggu siapa yang menang. Ya nggak sabar pengen lega itu. Pengen selesai. Saya pengen lihat, nah ini dia nih, survei Iwan Fals. Jika pilih capres nomor 2, silakan like status ini dan yang like 254.000 untuk capres nomor urut 2. Dan capres nomor urut 1 itu ada berapa? 182.000. Kok bisa mirip ya sama hasil survei, sama hasil quick count hari ini? Nggak tahu, kata anak saya katanya kan cuma jempol ya. Jadi kalau dipencet gitu berarti ya, tapi kalau dipencet lagi kehapus, jadi nggak mungkin. Nggak mungkin double? Nggak mungkin double, kecuali kalau dia bikin akun banyak kan. Mungkin juga jadi ini mencerminkan yang sesungguhnya hari ini? Saya nggak tahu, saya bukan pakar. Boleh tahu nggak Bang Iwan tadi nyoblos siapa? Saya? Nggak boleh dong. Rahasia? Nanti kalau tahu demokrasi rusak. Gitu. Oh gitu, tapi Trio Lestari nggak malu-malu loh, mereka dari awal sudah declare. Ntar kalau saya coblos dua-duanya nggak percaya kan situ. Nggak percaya, makanya dilihat. Oh cuma satu. Kok sudah seperti politisi nih ngelesnya? Politik itu kan kayak udara, ada yang Mas Willy bilang Jadi selalu ada di mana-mana. Selalu ada di mana-mana. Mungkin juga ada di saya, mungkin ada di semua orang. Cuma sekarang persoalannya kan, apakah udaranya bersih atau kotor? Gitu. Berasanya sekarang udaranya? Coba kita tarik nafas dulu. Hari ini bersih. Bersih? Saya dari rumah tadi nggak ada macet sama sekali, kosong tuh. Iya. Saya tulis status saya terakhir, coba setiap hari kayak hari ini aja. Wah enak banget. Saya mau tanya, ada Mas Glenn, ada Kakak Glenn, Kakak Tompi, Kakak Sandi Sandoro. Kalau Bang Iwan sejak awal tidak mau mendeklar rahasia sikapnya, bahkan sampai sekarang sudah ketahuan pemenangnya pun masih rahasia. Tapi kita tahu. Trio Lestari tidak, sejak awal kita tahu revolusi harmoni, mendukung Joko Widodo. Kenapa menyatakan sikap? Kami melihat begini, di zaman sekarang rasa-rasanya sudah saatnya orang Indonesia tuh tidak malu-malu untuk menunjukkan sikap politiknya. Dan ini adalah bagian dari pembelajaran politik. Karena ketidak terang-terangan ini oleh sebagian orang justru dimanfaatkan menjadi hal yang lain. Lu udah kayak politisi aja lu. Dimanfaatkan yang lain. Jadi diam dianggap. Tapi itu harus berdasarkan hati nurani sih. Jadi bukan saya bayar 2M terus lo pilih si A ya gitu. Kalau Trio Lestari dibayar berapa M? Gratis. Zero? Nggak dibayar. Tidak dibayar? Jangan-jangan? Kita yang keluar duit. Keluar duit ya? Keluar duit untuk apa tuh? Buat Jokowi. Buat Pak Jokowi? Iya. Demi keyakinan lah ya. Beli bensin. Buat kegiatan, buat segala macam gitu. Tapi bukan dari jumlah uang yang kita lihat, tapi usaha apa yang bisa kita perbuat buat memberikan Indonesia ini jadi lebih baik. Saya nanti mau minta Trio Lestari juga salah satu dan juga Bang Iwan. Tapi Bang Iwan, kalau menilai pelaksanaan Pilpres tahun ini dengan 5 tahun yang lalu dan 5 tahun yang lainnya, suasananya sangat jauh berbedakah yang dirasakan, atmosfernya, kemudian mungkin antusiasme orang, gontok-gontokannya, emosinya?
Saya nggak tahu ya, saya mungkin karena umur 52, saya merasa ini lebih dingin, lebih adem daripada yang dulu-dulu. Masa lebih adem? Lebih tenang, lebih apa, Beneran? lebih Ini jelas. sarkas atau beneran nih? Benar. Nah, kayak macam kayak Tompi, Sandoro, Sandi dan Glenn. sama Glenn. Mereka sadar banget, mereka mengikuti perkembangan politiknya, walaupun menyuarakan. Jadi tahu persis apa yang dikerjain. Jadi kayak anak saya juga jelas, kalau iya kalau enggak gitu. Mungkin saya masih agak produknya agak sana. Jadi saya melihat begitu keceriaan di suasana ini, itu kok optimis gitu. Optimis. Nah, optimis banget. Kakak Glenn, beda tidak dengan 5 tahun yang lalu? Apa yang dirasa beda? Ya, saya sih pemilu sebelumnya saya golput. Saya nggak menentukan pilihan karena hari ini kita melihat, saya pribadi saya mengikuti sebuah sosok yang punya jadi antitesis gitu dari apa yang ada dari politik praktis kita atau birokrat kita, dan itu yang membuat saya ingin tahu rekam jejak itu penting untuk tahu siapa pemimpin kita, siapa yang akan memimpin, itu penting banget, nggak bisa dipungkiri. Pada akhirnya kita tahu orang yang mana haus kekuasaan, mana yang ingin kekuasaan, mana yang ingin menjalankan amanah untuk kepentingan rakyat banyak. Harus dikasih tepuk tangan untuk yang itu. Kita akan break, nanti kita akan lanjutkan, masih akan ada lagu-lagu lagi dari Bang Iwan Fals dan juga Trio Lestari, dan juga kita akan kembali dengan diskusi ini di live event Presiden Pilihan Kita sesaat lagi. Bahkan mungkin malam ini akan ada ucapan pengakuan itu. Kita akan bergabung ke Kartika. Kartika sudah bisa dengar kita? Sudah ramai sekali di belakang dada-dada, saya juga mau dada-dada. Kartika, bicara dong. Halo Najwa, sudah bisa Masih jelas? belum terdengar suara Kartika. Ya Najwa, terdengar. sudah Yes. bisa. Baik Najwa. Ya, di sini saya masih bersama dengan relawan yang masih antusias sejak pagi tadi berkumpul di Cokro 100. Ini ada perkumpulan dari 34 kelompok relawan non partai tergabungan dari mahasiswa. Salah satunya adalah dari mahasiswa Papua yang menuntut ilmu di sini. Mereka berkumpul untuk memberikan dukungan. Memang salah satunya ingin mempertunjukkan tarian adat khas Papua begitu untuk menyambut Joko Widodo yang harapannya adalah datang ke sini. Namun memang kita ketahui bahwa jadwal calon presiden Joko Widodo begitu padat, begitu, jadi memang mereka terus menantikan dengan antusias, diisi dengan berbagai performance atau pertunjukan musik dan juga nonton bareng tadi. Nah, antusiasme juga tidak hanya dari warga. Baik. Ya. Ramai sekali di sana, Kartika. Terima kasih. Nanti kita akan melihat lagi bagaimana suasana di sana. Mudah-mudahan juga bisa terus menyaksikan acara ini, karena masih akan banyak yang seru-seru malam ini di live event Presiden Pilihan Kita. Mas Anies, pengakuan kekalahan. Saya ingat Anda pernah mengatakan sesungguhnya demokrasi itu lebih banyak ditentukan oleh yang kalah dibanding yang menang. Apakah situasi seperti ini juga yang Anda rasakan? Ya, betul, precisely. Jadi sebuah demokrasi itu sebenarnya berlangsung terus atau tidak bukan ditentukan oleh yang menang, tapi ditentukan oleh yang kalah. Bila yang kalah menyatakan siap menerima hasil, lalu move on, lalu bekerja bersama selama 5 tahun ke depan, ada kompetisi lagi, maka demokrasi akan konsolidasi. Tapi jika masuk ke arena pemilu dan tidak mau menerima kekalahan, lalu menjahalalkan segala cara, maka muncul masalah. Dan ini bukan hanya pengalaman di Indonesia kalau pilkada, di banyak negara itu terbukti. Jadi sebenarnya yang sampaikan Pak Dahlan tadi benar, sifat sikap kenegarawanan itu dibutuhkan. Nah, kini di Indonesia kita menyaksikan memang selisihnya itu sekitar 6% rata-rata yang sekarang. Sebenarnya ini kesempatan untuk menunjukkan bahwa mengikuti proses pemilu itu adalah untuk mengemban amanah. Bukan semata-mata untuk mendapatkan kekuasaan bagi dirinya, tapi untuk masyarakat. Sehingga apapun keputusan masyarakat harus kita terima, harus kita akui. Sama seperti kalau main sepak bola, masuk sekarang lagi Piala Dunia nih. Masuk ke pertandingan sepak bola, harus siap. Satu keluar sebagai pemenang, satu keluar sebagai yang kalah. Dan biarkan seluruh rakyat bangga bahwa kita sudah terlibat, kita sudah menentukan pilihan, dan kita lalu mulai memikirkan
apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah baru 5 tahun ke depan. Jadi demokrasi itu ditentukan oleh yang kalah sesungguhnya. Dan harus ada kedewasaan. Ada kedewasaan dalam tadi disebutkan istilahnya kedewasaan. Kedewasaan berpolitik itu begini. Kemampuan mengetahui ambang batas di mana sebuah konflik tidak boleh diteruskan. Kalau kita tidak memiliki kedewasaan dalam berbeda, kedewasaan dalam berkonflik misalnya, maka akan habis-habisan. Dan itu membuat kepentingan bersama biasanya jadi rusak. Nah, kedewasaan ini dibutuhkan. Sehingga kita tahu ambang batas. Di sini sudah dinyatakan cukup. Kalau cukup, maka sudah selesai. Dan dengan begitu, kita menomorsatukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Tepuk tangan untuk Mas Anies. Kita nanti akan lanjutkan setelah pariwara. Saya tertarik untuk mengetahui ambang batas di mana seharusnya sudah tahu ambang batas untuk berhenti berkonflik. Di mana ambang batasnya? Apakah sesungguhnya hari ini ambang batas untuk sudahlah kita berhenti berbeda? Sesaat lagi di live event Presiden Pilihan Kita. Laporkan bagaimana suasana di Bundaran Hotel Indonesia. Pak Dahlan, ambang batas. Tadi kita berhenti di ambang batas, Mas Anies katakan. Apakah Anda juga sependapat bahwa seharusnya hari ini merupakan ambang batas di mana perbedaan itu tidak lagi harus disikapi dengan cara-cara yang kita sesalkan? Saya setuju, dan banyak contoh sudah. Saya 2 hari yang lalu ketika masih di Jawa Barat, saya sampaikan kepada masa bahwa nanti kalau pilpres ini hasilnya selisihnya sedikit, jangan ribut, tenang saja, karena Indonesia ini memerlukan suasana yang tenang, dan ekonomi kita, negara kita akan maju luar biasa kalau tidak terjadi keributan. Kemudian saya berikan contoh begini, bahwa pilkada di Jawa Timur itu pernah selisihnya itu kurang dari 0,5%. Ya. Mestinya kan Jawa Timur dengan iklim seperti itu bisa terjadi berbagai hal yang tidak kita inginkan, tapi nyatanya aman. Ya. Sehingga walaupun sampai 3 kali ketika itu ya apapun lah hasilnya aman, sehingga menurut saya ini cukup dewasa. Dan bagi sekarang yang punya niat mau ribut-ribut, ingatlah di Jawa Timur itu bahwa rakyat itu sudah nggak mau ribut-ribut. Sampai pilkada yang begitu hebatnya, ketatnya, tidak sampai 0,5% pun berjalan dengan aman. Kemudian ingat juga Palembang, pilkada wali kota. Ya. Selisihnya bukan persentase lagi, selisihnya cuma 8 suara. Tetapi tetap bisa berjalan baik dan akhirnya juga tenang. Bahkan kalau kita ingat tadi Mas Anies sampaikan, waktu itu sempat sangat ya, tapi juga tenang. Kemudian waktu Pak Jokowi menghadapi Pak Fauzi Bowo, waktu itu kira-kira kan juga sekitar 5% saja selisihnya. Tapi sorenya menurut Mas Anies tadi, Pak Fauzi Bowo sudah langsung menelpon Pak Jokowi mengucapkan selamat dan seterusnya. Ini contoh-contoh yang konkret di masyarakat, bahwa masyarakat kita itu sudah maunya itu tenang, tentram, kita maju ke depan. Sehingga bagi yang mau ribut-ribut, udah nggak perlu lah itu. Terima kasih. Tidak perlu lagi. Ketika itu kita ingat Pilkada Jakarta selisihnya kurang lebih sama dengan sekarang, 5-6%. Pilkada putaran kedua, dan calon gubernur saat itu Fauzi Bowo menelpon langsung Joko Widodo mengucapkan selamat pada kurang lebih jam 3 atau jam setengah 4 sore. Ya, dan itu memberikan suasana yang positif bagi masyarakat. Kita sekarang sudah harus mengirimkan pesan semuanya bahwa Pilpres itu ya selesainya tanggal 9 Juli. Sesudah itu kita mulai memikirkan bagaimana kita bisa menjalankan amanah yang dititipkan pada Pak Jokowi JK, kalau misalnya ini nanti diputuskan oleh KPU, untuk 5 tahun ke depan. Jadi jangan sampai pemilihan presiden atau pemilu itu dijadikan sebagai event yang jalan terus-menerus. Pemilihan ya 1 hari ini, sesudah itu diterima. Apa efek dari pengakuan waktu itu Pak Foke? Suasana pendukung melihat ke atas, yang didukungnya sudah legowo, yang didukungnya menerima hasil, lalu move on. Lalu kita mulai bergerak melakukan hal-hal lain. Tapi kalau tidak, maka polarisasi yang sebenarnya hanya ada di level elit ini. Polarisasinya. Di rakyat tentu ada pilihan yang berbeda, tapi biasanya kristalisasi atau mengerasnya itu tidak sekuat yang ada di elit. Kalau elitnya tidak mencair, maka ke bawah juga akan punya efek makin mengeras.
Padahal kita ingin menjaga agar suasana sebangsa, suasana persatuan itu bisa dijaga terus. Jadi kedewasaan di level elit itu penting sekali, para calon ini. Jadi kalau sekarang kemudian mudah-mudahan nanti berapa jam ke depan atau ada sesuatu yang berubah, menerima hasil, Indonesia akan merasakan demokrasi sebagai sebuah kegembiraan. Kita akan lanjutkan setelah pariwara, tetaplah di live event Presiden Pilihan Kita. Saya mau kembali ke Pak Dahlan dan Mas Anies. Pak Dahlan, tadi Mas Anies katakan kalau elitnya tidak bisa menerima, kalau elitnya masih belum dewasa menyikapi hasil pemilihan hari ini, maka rakyatnya akan terpengaruh. Kalau kita balik, apa yang kita bisa lakukan, apa yang rakyat bisa lakukan untuk menyadarkan para elit bahwa hey, kami jauh lebih dewasa dalam melihat politik hari ini. Seharusnya kalian berkaca pada kami. Apa yang bisa dilakukan rakyat untuk menyampaikan itu ke elitnya, Pak Dahlan? Saya kira kalau toh elitnya masih belum puas dan masih menginginkan sesuatu kejadian, maka sebetulnya sudah tidak akan laku lagi. Jadi tidak akan laku di masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat yang pengen damai tadi, pengen tenang tadi, itu masyarakat sudah capek loh, sudah capek dengan hiruk pikuk dan maunya masyarakat tenang dan masyarakat mau bekerja kembali, karena ideologi yang paling laku saat ini menurut pendapat saya adalah ideologi kemakmuran. Jadi sudah bukan ideologi yang lain-lain lagi, ideologi kemakmuran, sehingga orang pengen segera makmur, orang pengen segera sejahtera, dan itu orang percaya bahwa itu hanya bisa dicapai kalau keadaan tenang. Sehingga yang saya bayangkan begini sebetulnya, kalau hasil pemilu ini segera diterima, rakyat segera kembali ke rumah masing-masing, bekerja dengan baik, kemudian Pak Jokowi dan Pak JK segera menyusun, mengkonkretkan program, karena yang ke depan ini betul-betul tidak mudah seperti yang dipidatokan, ini betul-betul kerja real yang betul-betul tidak gampang. Kemudian rakyat sendiri yang saya bayangkan segera merefleksi bahwa hasil pembangunan 10 tahun ini sudah sangat baik, sehingga rakyat harus juga mulai belajar bagaimana mulai menginventarisasi apa saja jasa-jasa Pak SBY, dan kemudian kita akan menghadapi farewell yang baik, kita akan mengantar Pak SBY menyelesaikan tugasnya dengan baik, dengan mengenang seluruh jasa-jasanya, dengan menghormati seluruh hasilnya. Itu yang saya bayangkan. Tetapi kalau keributan dan kemudian katakanlah kekisruhan ini tidak selesai-selesai, rakyat juga tidak bisa segera belajar bahwa bagaimana mengantar yang baru dan bagaimana melepaskan yang lama. Saya kira ini sangat mendasar untuk pendidikan demokrasi dan pendidikan politik kita ke depan. Ya. Mas Anies, dengan membalik itu apa yang bisa rakyat lakukan? Masyarakat sipil, media, kemudian rakyat kebanyakan bisa juga menyuarakan bahwa memang hasil itu resminya nanti tanggal 22 Juli ketika diumumkan KPU. Tapi penting pada fase ini untuk bisa menerima di mana posisi sekarang, sehingga tidak menimbulkan suasana ketidakpastian. Resminya nanti, karena itu total tanggal 22 Juli. Jadi saya melihat masyarakat sipil, kemudian media itu bisa mendorong untuk mau bersikap sebagai negarawan. Dan saya yakin sebenarnya semuanya itu punya sikap kenegarawanan. Yang perlu dipastikan adalah lingkungan sekitar mendorong untuk muncul suasana kenegarawanan itu. Bagaimana jadi, mendorong? kalau contohnya misalnya tadi di pilkada-pilkada itu Pak, kalau lingkar di sekitarnya terus saja bilang, Pak kita ini menang, 8 suara itu sebetulnya 8 suara kita, ya terus nggak akan selesai itu. Ini dan lingkar kemudian, maksudnya di lingkaran elit juga kan? Di lingkaran elit, karena itu sebenarnya diperlukan sikap tegas. Sikap tegas bahwa apapun hasilnya terima. Dan sikap seperti ini yang sebenarnya dinanti oleh masyarakat. Jadi saya melihat masyarakat sipil, kemudian media itu bisa mendorong untuk mau menerima hasil ini dengan legowo. Dan begini, menerima hasil pilpresnya dengan baik itu terhormat. Justru menjadi masalah kalau
diperpanjang terus, nanti ujung-ujungnya malah bisa mengganggu reputasi kenegarawanan. Reputasi kenegarawanan. Jadi sekarang sedang diuji. Sedang diuji. Reputasi itu sedang diuji. Sedang diuji karena begitu kita melihat ada hasil yang tidak sesuai dengan kepentingan pribadi, maka ujian itu muncul. Apakah kita menomorsatukan kepentingan kita atau menomorsatukan kepentingan negara? Nah, ujian disitulah yang sering muncul di para pemimpin kita di Indonesia. Nah, dan biasanya pemimpin-pemimpin yang lulus ujian itu mereka yang memiliki karakter seperti apa, Mas Anies? Menempatkan negara di atas pribadi, menempatkan negara di atas kelompok, dan menempatkan kepentingan semua di atas segalanya. Dan ketika itu dipilih, disitulah muncul sikap kenegarawanan. Di ujian-ujian itu tidak muncul di panggung pada saat berpidato. Ujian-ujian itu muncul di saat krisis itu terjadi. Seperti misalnya hari ini, muncul situasi di mana hasilnya 6% diterima apa tidak. Di sini sebuah ujian untuk karakter kenegarawanan. Sebuah ujian, dan kita akan lihat bagaimana ujian itu nanti akan dijalani oleh pihak yang belum mau menerima kekalahannya. Pemirsa, dari Balai Kartini kami juga memperoleh informasi bahwa saat ini, beberapa saat yang lalu, Perhimpunan Survei dan Opini Publik Indonesia Persepsi menggelar konferensi pers yang menyatakan ada 2 lembaga yang melakukan quick count capres hari ini yang janggal, yang akan diaudit. Kita akan dengar pernyataan resmi dari Persepsi soal kejanggalan 2 lembaga survei ini. Maupun oleh dalam segera akan kita layangkan surat panggilan. Ya, kita berharap proses ini kita bisa selesaikan dalam seminggu ke depan. Ya, siapa lagi tadi? Mengenai metodologi berbeda segala macam. Oh, metodologi. Sebenarnya metodologi untuk quick count itu standar sebenarnya. Ya, bahwa misalnya kita memilih secara random sampling, ya, bisa dengan metode cluster stratified cluster sampling misalnya random. Ya, sekian biasanya bervariasi, ada yang mengambil 1000 TPS, 2000 TPS, SMRC tadi mengambil 4000 TPS, tergantung dari margin error yang diinginkan. Makin banyak TPS, makin kecil margin error. Nah, itu saja sebenarnya standar. Tapi kita harus memastikan bahwa setiap lembaga survei betul-betul melakukan random sampling yang benar dan betul-betul mengirim orang ke tempat TPS itu dan datanya betul-betul ada dan prosesnya terbuka buat publik. Pertanyaan yang tidak benar itu kira-kira yang mana? Yang meragukan? Ya, kalau secara logika tentunya ya dari sekian banyak itu kalau kita menganut prinsip keilmuan ada teori koherensi kalau Anda belajar filsafat itu. Sesuatu itu benar kalau koheren. Baik, dan saat ini tampaknya sudah bersiap Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda yang juga ikut dalam pertemuan tadi dan menemukan sejumlah kejanggalan atau mengalami sejumlah kejanggalan. Selamat malam, Mas Hanta. Mas Hanta, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bersedia untuk kami wawancara, Mas Hanta. Saya ingin tahu persisnya kejanggalan. Baik, terima kasih sama-sama. Mas Hanta, kejanggalan apa atau situasi yang tidak seperti biasanya apa yang Anda alami hari ini, Mas Hanta? Iya, pertama saya berterima kasih sekali ada kesempatan karena hasil quick count poll tracking paling tidak hari ini tidak jadi dipublikasikan di televisi. Karena itu ada kesempatan yang baik ini saya pikir saya minta kesempatan untuk menyampaikan hasilnya. Di 2000 TPS hasil quick count poll tracking itu untuk perolehan suara Prabowo Hatta 46,63%, lalu untuk pasangan Jokowi JK 53,37%. Jadi ada selisih sekitar 5 sekian persen. Itu satu hal, karena ini penting karena kita tadi tidak sempat dipublikasikan di televisi yang seharusnya poll tracking menyampaikannya. Oke, Mas Hanta. Hal yang perlu saya sampaikan barangkali. Sorry Mas Hanta, saya potong dulu sebelum terlalu jauh. Jadi tadi seharusnya Anda mempublikasikan ini di salah satu stasiun televisi. Betul, ya. Dan sudah ada iklannya kan, kita bisa saksikan sejak beberapa hari yang lalu. Oke, apakah Anda keberatan kalau saya minta menyebutkan stasiun televisi yang seharusnya Anda sebutkan hasilnya?
Saya pikir sudah tidak perlu saya sampaikan karena kita sudah menyaksikan iklan itu beberapa hari. Oke. Dan kita sudah sama-sama tahu. Ya. Kenapa Anda tidak jadi Baik. menyampaikan hasil quick count ini, Mas Hanta? Iya, saya berkeinginan tentu jadi. Siapa yang tidak menginginkan sesuatu yang sudah direncanakan jauh-jauh hari untuk batal, dipublikasikan. Dan menyiapkannya itu cukup lama, berhari-hari, dan kita fokus betul menyiapkan tanda petik mesin quick count ini. Dan terakhir saya dikabari oleh teman-teman dari redaksi dari televisi tersebut, pada pukul lebih kurang seingat saya pukul 9, itu ada lembaga lain. 3 lembaga lain akan bersama dengan Poltreking melakukan publikasi atau kegiatan quick count. Nah, di sini yang menurut saya kita berkeberatan karena kesepakatan bersama adalah hanya Poltreking pada saat itu dan bisa dilihat oleh publik, publikasinya, iklannya juga hanya Poltreking disebutkan pada saat itu. Nah, lalu pada tadi pagi saya baru dikabari ternyata ada yang lain. Nah, dengan berbagai macam pertimbangan, dengan berbagai macam analisis yang kita lakukan, saya dengan teman-teman, dengan tim, relawan kita sudah ada di lapangan dan seterusnya, lalu kita memutuskan untuk tidak mempublikasikan itu di televisi tersebut. Dan syukurnya malam ini saya bisa mempublikasikannya, sama saja saya pikir. Boleh saya minta ulang sekali lagi. Jadi hasil Poltreking yang tadi seharusnya diumumkan di salah satu stasiun televisi tapi kemudian tidak jadi adalah hasilnya Prabowo 46,63%, betul Mas? Betul, kemudian betul 46,63%, lalu Jokowi 53,37%. Data yang sudah masuk terakhir ini ada 99, sekian persen. Oke. Ya. Mas Hanta, apa keberatan Anda? Tadinya saya siang hari. Silakan Mas, silakan. Ya, tadinya siang saya masih berusaha untuk melakukan komunikasi untuk dilakukan tetap dipublikasikan dengan cara artinya saya tidak berada di studio, saya menyampaikannya itu di lokasi data center kita di sebuah hotel dengan teman-teman puluhan orang data center itu dan tapi dalam tanda petik ya, saya pikir proses itu tidak mudah dan mungkin kendala teknis juga gagal akhirnya. Dan syukurnya saya bisa menyampaikan ini pada malam hari ini. Saya pikir sama saja. Mas Hanta, apa sesungguhnya keberatan Anda dengan lembaga survei lain yang kemudian akhirnya mengumumkan hasil quick count-nya yang berbeda dengan hasil quick count Anda yang tidak jadi ini? Ya, pertama saya memutuskan ini hasil quick count-nya belum ada. Keberatan saya pertama adalah kesepakatannya dan sudah disepakati bersama memang hanya Poltreking pada saat itu. Sudah melakukan komunikasi dan Poltreking yang hanya melakukan publikasi pada hari tanggal 9 Juli. Dan itu bisa diklarifikasi di iklan-iklan promosi ya, saya pikir hanya Poltreking, kerjasama dengan Poltreking dan seterusnya. Dan saya cukup kaget ketika diinformasikan pada pagi hari tadi, ternyata ada 3 lembaga lain gitu. Dan itu saya kira adalah bagian dari komitmen ya, saya menjaga profesionalisme, saya memutuskan untuk tidak mempublikasikan itu dengan berbagai macam pertimbangan tentunya. Baik, Anda sendiri apakah... Dan, ya. Mas Hanta, Anda tahu atau paling tidak familiar dengan metode yang dilakukan oleh 2 lembaga survei yang akhirnya menggantikan posisi Anda di stasiun televisi ini? Saya pikir saya tidak pada wilayah menilai metodologi lembaga lain karena ada Persepi. Kebetulan malam hari ini saya Poltreking bergabung dalam asosiasi lembaga survei ini dan kita bergabung, saya diundang untuk mengklarifikasi dan saya sampaikan. Dan mungkin akan ada proses audit kalau tidak salah tadi dari Profesor Hamdi Muluk menyampaikan. Begitu. Mas Hanta, ketika kemudian hasil quick count Anda mencapai final, apakah kemudian Anda sempat meminta kepada stasiun televisi ini untuk menyiarkannya sesuai dengan kontrak yang sudah Anda tanda tangani dengan mereka? Memang ada upaya ya, saya tetap mengapresiasi dari beberapa nama, saya tetap memberikan salam hormat kepada redaksi yang saya kenal cukup baik, terutama petingginya redaksi ya. Dari Wapimret sampai ada GM dan seterusnya, orang-orang baik saya cukup kenal banyak dan hampir setiap hari saya berada menjadi narasumber di televisi itu. Saya pikir akhir-akhir ini di pemilu legislatif maupun pemilu presiden, meskipun ini menurut saya bukan tidak perlu menjadi kekecewaan bagi saya yakin mereka adalah sahabat-sahabat yang baik bagi saya
dan ada upaya untuk memperjuangkan itu dan saya sudah menyampaikan, dan di bagian akhir sempat juga saya memberi waktu paling tidak pada pukul 13.30 pada saat itu, data kita sudah cukup banyak, apakah bisa, mungkin ada kendala teknis, tapi saya sempat dihubungi, memang sudah lewat dari jam itu, tapi akhirnya saya memutuskan karena sudah terlalu sore, akhirnya kita tidak mempublikasikan itu. Tapi tetap saya mengapresiasi beberapa personal ya, beberapa orang dari petinggi televisi tersebut, ada upaya-upaya untuk melakukan yang terbaik bagi proses publikasi quick count poll tracking ini. Baik. Walaupun akhirnya sayang sekali tidak jadi dipublikasikan, tapi kami sudah mempublikasikannya di Metro TV, iya, Mas Hanta. Betul, substansinya sama saja malam hari ini, bahkan poll tracking spesial malam hari ini langsung dari Najwa Shihab. Itu hikmahnya. Terima kasih, saya kira saya tidak kecewa dan cukup bahagia dengan keputusan saya ini. Sama-sama, terima kasih Nana. Terima kasih Mas Hanta Yuda. Poll tracking saya ulang karena tadi Anda sebut nama saya, jadi saya ulang khusus untuk Hanta Yuda. Jokowi 53,37%, Prabowo 46,63%. Terima kasih Mas Hanta Yuda. Sama-sama. Semoga yang terbaik untuk Indonesia kita. Terima kasih. Baik, dan kita akan kembali setelah pariwara berikut. Tetaplah di live event Presiden Pilihan Kita. Ya, itu dia tadi suasana kegembiraan. Kalau kita ingat lagu Salam Dua Jari tadi sudah banyak dimodifikasi. Jadi kalau yang di Bandung, jangan lupa kawal Jokowi gitu ya tadi ya. Kalau yang di Surabaya, terima kasih pilih Jokowi. Jadi ada macam-macam modifikasi yang intinya bersyukur atas kemenangan versi hitung cepat atau quick count. Mas Anies, saya ingin minta Anda untuk memberikan semacam kalimat penutup. Walaupun saya tahu saya masih akan menahan Anda dan Pak Dahlan di sini untuk sama-sama menyaksikan acara ini sampai selesai, tapi saya ingin minta Anda untuk sedikit merefleksi sepanjang, bukan hanya hari ini, tapi sepanjang kampanye yang 3 minggu ini penuh dengan berbagai gejolak. Ada kampanye hitam, tapi juga ada kegembiraan, ada suasana relawan yang begitu antusias, merangkum semua itu. Ya, saya sering mengatakan bahwa lawan itu beda dengan musuh, dan di sini memang ada lawan. Main badminton juga ada lawan, tapi itu teman olahraga. Dan dalam badminton memang ada smash, boleh smash, tapi tidak boleh lempar raket gitu. Itu nggak boleh, tapi kalau smash boleh gitu. Nah di situ bedanya antara yang main halus, kemudian ada smash juga, tapi kalau lempar raket itu black campaign, itu kampanye hitam, itu yang tidak boleh. Nah kita sekarang sudah selesai, hasilnya sudah ada, dan artinya sudah selesai kita berlawanan. Kita harus mulai kembali sekarang pada fase pra pencalonan. Di akhir April kemarin tidak ada polarisasi sekuat ini, karena di April dulu belum ada bayangan siapa yang akan menjadi calon. Sekarang kita sudah saatnya kembali pada era itu, dan itu artinya bagi yang sekarang merasa menjadi bagian yang menang, yang barangkali yang dipilihnya adalah ternyata menang, harus menunjukkan sikap yang kalau bahasa Jawa itu menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan. Hargai. Kenapa? Karena memang kita akan mulai kerja bersama. Dan bagi yang sekarang dalam posisi yang dicoblosnya tadi tidak menang, tidak masalah. Karena kita akan membangun bersama-sama. Siapapun presidennya, dia berjanji untuk memberikan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Bukan hanya mencoblos pada saat mendukung dia pada saat pilpres. Jadi suasana itu harus dibangun. Dan para elit, pimpinan partai, pimpinan media, semuanya mendorong suasana, yuk kita sekarang kembali ke suasana pra-kampanye dan bangun Indonesia supaya kita semua bisa lebih bangga atas Indonesia kita. Ya. Pak Dahlan? Apapun bahwa sebagai bangsa dan sebagai bangsa besar yang berdemokrasi, kali ini kita maju satu langkah lagi, karena baru sekali ini ada pilpres yang pesertanya cuma 2. Jadi kadang-kadang saya merasa bersyukur bahwa Pak SBY tidak memajukan saya sebagai calon presiden. Karena kalau waktu itu jadi dimajukan, maka calonnya 3, dan mungkin kita tidak pernah punya pengalaman bagaimana kalau langsung adu penalti seperti sekarang ini. Nah, ini memupuk satu kedewasaan yang lebih tinggi lagi. Jadi karena ini baru pengalaman pertama dan kelihatannya gesekannya sangat kuat,
Tetapi kalau hasil ini bisa diterima dengan baik, dengan kedewasaan yang tinggi, maka kita sudah banyak sekali punya pengalaman begini, pengalaman begitu, pengalaman begini, pengalaman begitu, dan semuanya ternyata tenang dan damai. Maka lain kali mungkin ada baiknya bahwa memang baiknya Pilpres itu pesertanya 2 saja, efisien. Jadi Pak SBY telah berjasa membuat Pilpres ini efisien dan tidak seperti Amerika lah, selalu 2 begitu. Dan ternyata tidak usah takut lagi pesertanya 2 karena ternyata berjalan aman dan ini pelajaran baru bagi kita untuk mendewasakan demokrasi kita. Terima kasih. Tepuk tangan Mas Pak Dahlan Iskan, Mas Anies Baswedan, karena memang seharusnya demokrasi itu kegembiraan dan kegembiraan itu biasanya asik. Asik nggak asik? Iwan Fals.